informasi yang sudah kita sampaikan, toh? Jadi kan inform itu berarti informasi, konsen itu kan berarti persetujuan atau memberikan izin. Jadi harus ada dulu informasi yang kita sampaikan, baru pasien biasanya menandatangani inform konsen atau setuju. Jadi tujuannya ini inform konsen untuk kita sendiri juga sebagai seorang dokter. Jadi untuk melindungi kita. Jadi kapan kita kasih inform konsen, apa-apa saja, jadi bisa pertama kalau misalnya kita mau memberikan terapi, kan, memberikan terapi, atau kita mau melakukan pemeriksaan, atau biasa juga kalau misalnya kita mau melakukan penelitian, itu biasa kita kasih penjelasan dulu, baru pasien atau keluarga pasien yang tanda tangan setuju atau tidak. Oke, langsung saya Dek di ininya daftar tiliknya. Ini dulu, strategi dan langkah keterampilan yang di atas. Ya. Oke, coba Amanda baca Dek. Mulai dari nomor 1-nya. Ya, yang pertama yaitu membangun sambung rasa dengan cara menyapa, bersalaman, memperkenalkan diri kepada pasien dan pasangan ataupun keluarganya. Yang kedua yaitu menjelaskan tujuan pertemuan. Yang ketiga menanyakan pada pasien dan pasangan ke keluarganya mengenai hal-hal yang telah diketahui mengenai masalah yang dialami. Ya, oke. Sama seperti tadi anamnesis toh, jadi kita membangun sambung rasa, kita sapa, bersalaman, perkenalkan diri kepada pasien sama keluarganya, kemudian kita jelaskan tujuannya. Misalnya kita mau inform konsen, tindakan apa? Misalnya pasien apendisitis ya, apendisitis, kemudian kita mau lakukan appendektomi, ya. Jadi kita jelaskan tujuannya. Jadi ibu ini rencana kita akan melakukan tindakan yang namanya ini, toh? Ya, saya akan tujuan pertemuan ini, maksudnya kamu jelaskan dulu tujuannya ini untuk menjelaskan sama ibu, ini rencana kita mau lakukan tindakan, saya akan jelaskan mengenai tata caranya, kemudian efek sampingnya, itu yang tujuan pertemuan ini maksudnya kita mau menjelaskan dulu ke keluarga atau ke pasiennya sendiri mengenai tindakan yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya jadi kita jelaskan dulu, misalnya dia sudah tahu diagnosisnya apa. Tapi bisa juga kita bilang, jadi diagnosisnya ini ibu adalah apendisitis. Kita akan rencana lakukan dari hasil pemeriksaan, jadi kita sebutkan dulu hasil pemeriksaannya kan, baru diagnosisnya. Kemudian keadaannya pasien,
rencana tindakannya, toh? Terus tujuan tindakannya apa? Jadi ini tujuannya untuk apa misalnya. Kemudian tata cara tindakannya. Jadi bisa dijelaskan sedikit mengenai tata caranya yang appendektomi seperti ini. Kemudian efek sampingnya yang bisa terjadi. Kemudian alternatif tindakan dan risikonya kalau misalnya. Jadi alternatif tindakannya itu misalnya ada alternatif lain bisa kita sampaikan, tapi kalau misalnya tidak ada alternatif lain bisa kita jelaskan risikonya. Jadi risiko ini risiko yang bisa terjadi kalau misalnya kita melakukan appendektomi, dengan risiko juga yang bisa terjadi kalau misalnya kita tidak setuju untuk dilakukan appendektomi. Risiko dengan komplikasi masing-masing alternatif. Jadi alternatifnya misalnya kalau kita lakukan appendektomi, ini risikonya bisa terjadi ini. Nah, kalau misalnya tidak kita lakukan, ini risiko dan komplikasi yang mungkin bisa terjadi. Tapi sedapat mungkin kita sampaikan dengan bahasa yang gampang dimengerti, terus jangan menakut-nakuti. Ya, oke, risiko dan komplikasi. Kemudian sudah risiko, komplikasi, ini juga bisa ditambahkan prognosisnya. Prognosis kalau misalnya kita lakukan ini, kemungkinan itu kemungkinan terburuknya apa, ya? Ataukah bilang ini kalau kita lakukan ini kemungkinan ini, ya, prognosisnya. Sama perkiraan biaya. Oke, bisa juga dijelaskan perkiraan biayanya kalau misalnya kita tahu, toh? Kita tahu. Oke, lanjut Nur Isa. Bacakan coba yang nomor 5. Oke, lanjut. Sebagai tanda persetujuan. Ya, jadi setelah kita memberikan penjelasan, harus kita bertanya lagi ke pasiennya. Jadi Ibu, dari penjelasan yang saya sampaikan, ada yang kita masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, gitu ya. Kemudian, kalau misalnya dia sudah memilih, misalnya dia menolak operasi, kita harus hargai ya. Kita hargai keputusannya, tapi tetap kita sampaikan risiko. Tetap kita ulangi lagi risiko atau komplikasi yang bisa terjadi dari keputusan yang dipilih sama pasien. Baru terakhir, yang ketujuh, daftar tileknya. Ini sudah seperti tadi tuh yang disebutkan
Jadi kita membina sambung rasa, mengucapkan salam, jabat tangan, menjelaskan tujuannya gitu. Tujuan ini pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan, ya, memberikan kemudian ya sama tadi ini, menanyakan dulu ke keluarganya. Ini gunanya kita tanyakan ke keluarganya untuk kita tahu sejauh mana dia sudah mengetahui keadaannya dan tindakan yang akan dilakukan. Kita tanyakan, "Ibu, kita sudah tahu ini penyakit sama rencana tindakannya, toh?" Biasa kan sebelumnya itu pasien biasa sudah cari-cari tahu sebelumnya. Sudah banyak sekarang bisa dia searching-searching di Google. Nah, ini tindakan ini biasa dia cuma mau tes-tes juga, makanya kita harus punya ilmunya kan. Biasa mereka sudah tahu duluan tapi dia bilang belum. Oke, jadi kita tanyakan, tetap kita tanyakan, kita sudah tahu Ibu penyakitnya dan rencana tindakan apa yang akan dilakukan gitu. Kemudian memberikan penjelasan mengenai penyakit dan tindakan medis. Baru kalau dia sudah bilang, "Iya, saya belum tahu," kita jelaskan dengan lengkap tentang penyakit sama rencana tindakannya, toh. Ya, kalau memang kita rasa ini tindakan harus kita lakukan, usahakan kita memberikan penekanan, alasan kenapa ini penting untuk dilakukan supaya supaya pasien mau, toh. Karena itu kan memang lebih tujuannya memang lebih misalnya tujuannya lebih manfaatnya lebih besar kalau misalnya ini dilakukan daripada tidak dilakukan. Jadi kita berikan penekanan kenapa itu tindakan penting dilakukan. Terus ditanyakan, jangan lupa tanyakan apa pasien sudah mengerti penjelasannya. Oke, selanjutnya. Oke, kemudian diberikan lembaran inform konsen. Biasanya itu di rumah sakit deh. Kalau di rumah sakit sudah ada memang lembaran inform konsen. Jadi persetujuan atau penolakan tindakan medis. Jadi kita minta tanda tangan dari pasien atau keluarganya, toh. Oke. Bawahnya ada kayaknya contoh skenario nya ya. Oke, kita latihan coba sama yang tadi yang belum itu Nur Iza skenario yang nomor 2 coba. Tujuan yang dilakukan ini adalah untuk inform konsen, untuk menyampaikan informasi. Jadi kita tapi sebelum
sebelum kita lakukan pemeriksaan selanjutnya, saya akan memberikan informasi, memberikan informasi mengenai pemeriksaan darah yang akan dilakukan. Jadi nanti Ibu bisa setuju atau pun tidak setuju ya. Jadi seperti itu misalnya menjelaskan tujuannya, tujuan kita untuk inform consent. Baru kemudian kita menjelaskan tentang pemeriksaannya. Ya, kita jelaskan. Ini sebelumnya kita sudah tahu pemeriksaan apa yang akan dilakukan atau penyakit apa yang kira-kira ini anaknya, Ibu. Baru kita jelaskan. Jadi ini anak kemungkinannya mengalami penyakit namanya tipes ya atau demam tifoid. Tapi untuk tahu lebih jelas kita harus melakukan pemeriksaan lab yang namanya pemeriksaan Widal. Sebenarnya ini Widal sudah ini sih ada pemeriksaan lebih di atasnya lagi, di atas Widal itu Tubex ya. Tapi ya, misalnya kita akan melakukan pemeriksaan Widal. Jadi itu dulu tindakan medis apa dulu. Kemudian dijelaskan tujuannya. Ini alasan kenapa ini penting dilakukan. Alasannya kenapa? Karena untuk tahu apakah betul ini penyakitnya adalah tifoid atau tipes. Ya. Kemudian selain itu kita jelaskan juga risiko dari tindakannya. Jadi selain pentingnya, kemudian prosedurnya juga kalian menjelaskan. Kemudian risikonya apa? Misalnya prosedurnya jadi nanti ini diambil darahnya lewat di sini di daerah pembuluh darah, kita ambil kurang lebih misalnya 3 cc, kemudian akan diperiksakan laboratorium. Efeknya mungkin risikonya kan kalau anak-anak kan, apalagi anak-anak itu risiko karena biasanya anaknya susah untuk dipegang, mungkin saja akan terjadi misalnya mungkin tidak bisa dalam satu kali penusukan, bisa saja kita ambil di tempat lain atau mungkin bisa terjadi bengkak di area sekitar penyuntikan. Jadi yang kalian jelaskan itu bukan cuma tujuannya, tapi jelaskan juga prosedur, prosedur dengan risiko komplikasi dari tindakannya. Oke. Baru bisa juga tambahkan alternatif kalau misalnya dia tidak lakukan. Jadi Ibu kalau misalnya kita tidak setuju ini kemungkinannya tidak bisa kita tegakkan diagnosisnya. Kemungkinan terapinya itu tidak bakalan sesuai dengan penyakitnya. Jadi, saya ulang ya, jadi yang kalian jelaskan itu adalah mengenai alasan pentingnya, kemudian prosedurnya, kemudian risiko atau komplikasinya, dan risiko dari alternatif lain. Misalnya dia tidak mau, apa risikonya nanti kalau misalnya dia tidak setuju. Karena di sini cuman bilang memberikan penekanan tentang alasan mengapa penting dilakukan. Jadi ini setelah itu baru kita tanyakan apakah keluarga paham atau ada yang mau ditanyakan. Ya. Baru meminta persetujuan. Apakah Ibu setuju? Kalau setuju silahkan atau menolak silahkan tanda tangan di lembar persetujuan. Oke? Oh iya, dan satu tadi juga yang perkiraan biayanya toh. Perkiraan biayanya juga. Kalau misalnya ditahu, ini Ibu harganya sekitar berapa kalau misalnya pasien umum. Bisa disampaikan. Oke. Adik-adik ada yang mau ditanyakan? Coba untuk yang skenario berikutnya, Amanda. Skenario yang nomor 1, Dek.
Ya, cuma lakukan info konsen. Akan Oke, Dok. Tapi Dok, ya. Jadi perkenalkan nama saya. Tapi Dok, perkenalkan saya Dokter Amanda yang sedang menjaga di klinik ini. Jadi mungkin untuk bisa kasih dulu kasusnya. Jadi Bapak datang dengan keluhan luka terbuka di daerah lengan akibat jatuh dari motor sehabis pulang kerja. Jadi mungkin langkah selanjutnya yaitu dianjurkan untuk Bapak melakukan penjahitan pada lukanya Bapak agar lukanya tepi luka dapat dipersempit sehingga mempercepat penyembuhan luka dan juga membantu mencegah masuknya infeksi. Apakah Bapak bersedia? Ya, jadi itu yang tadi harus sesuai dengan ini deh. Bikin sesuai dengan yang dijelaskan tadi ya. Apa tadi yang perlu ditanyakan? Kita itu kasih inform konsen, jangan singkat-singkat saja. Kita harus betul-betul meyakinkan ini pasien memang ini penting untuk dilakukan. Kecuali kalau misalnya pasiennya tidak sadar atau tidak sadar, itu kita bisa tanpa inform konsen atau keadaan yang gawat darurat yang mesti cepat dilakukan, bisa kita kasih informasi yang singkat saja begitu. Tapi ini kan dia apalagi kita ini masih dalam proses belajar toh. Jadi usahakan sesuai dengan daftar tilik deh. Jangan terlalu singkat caranya memberikan inform konsen. Hah? Coba ulang dulu, Manda. Tapi ya Dok, jadi Bapak datang dengan keluhan luka terbuka di daerah lengan akibat jatuh dari motor dan terdapat fraktur dan pendarahan. Jadi mungkin saya menyarankan kepada Bapak untuk melakukan penjahitan pada luka dan adapun tujuannya yaitu agar jarak tepi pada luka itu dapat dipersempit sehingga Anda sebelumnya kamu kan sudah tahu bilang ini kan ini Pak rencana dilakukan penjahitan toh kamu kan sudah jelaskan ya rencananya ini apa. Kamu jelaskan dulu tujuannya, inform konsepnya. Jadi sebelum itu, sebelum kita melakukan tindakan, saya mau jelaskan dulu mengenai tindakannya. Kan harus kamu jelaskan dulu tujuan inform konsennya. Jadi saya akan jelaskan, saya berikan informasi mengenai tindakannya. Inform konsen itu apa? Inform konsen itu kita memberikan informasi supaya pasiennya
setuju untuk melakukan tindakan atau tidak setuju ya. Jadi saya akan memberikan informasi ini untuk jadi saya akan memberikan informasi kepada Bapak mengenai tindakan yang akan dilakukan. Jadi nanti terserah dari Bapak bisa setuju atau bisa menolak dari tindakannya. Toh? Kamu bilang dulu seperti itu, baru menjelaskan tentang rencana tindakannya apa yang akan dilakukan. Coba ulang dulu. Tapi dok, pada Bapak karena akan dilakukan penjahitan pada luka, adapun ditujukan untuk menutup robekan kulit sehingga menghentikan pendarahan dan menghindari terjadinya infeksi sekaligus mencegah sobekan pada luka agar tidak semakin dalam. Dan mungkin pada tindakan ini mungkin pada saat dijahit akan juga menimbulkan bekas luka pada Bapak. Jadi apakah Bapak setuju? Ya. Alternatif tindakan dan apa risiko komplikasi kalau tidak dijahit itu harus ditambahkan. Ya, mungkin ini masih pertemuan pertama, nanti kita latihan lagi di pertemuan berikutnya ya, besok dia. Ya, coba kalian ulang-ulangi lagi nanti untuk yang teknik anamnesis sama inform consent latihan di rumah. Besok kita akan coba latihan pakai waktu ya. Jadi kita 7 menit. 7 sampai 10 menit. Nah, masing-masing akan coba kita latihan besok masing-masing 7 menit untuk anamnesis. 7 menit juga untuk inform consent. Yuk. Ya, karena ini kayaknya sudah jam 12. Untuk pertemuan pertama ini saya tutup. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, nanti kita latihan lagi besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.